Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, student? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sains ya. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini untuk sains kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, masih ingatkah kalian apa itu yang dimaksud dengan perkembangbiakan? Nah, perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperbanyak diri dengan menghasilkan keturunan baru. Jadi nanti satu makhluk hidup bisa menjadi atau menghasilkan keturunan baru atau menghasilkan anakan ya. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan kelestariannya. Misalnya seperti ini, misalnya tanaman mangga itu bisa menjadi tanaman mangga yang baru. Nah, itu malah mengalami yang namanya proses perkembangbiakan. Melalui apa ya kalau tanaman mangga? Oh ini Miss, bijinya ditanam. Iya benar. Kalau asal mulanya biji dari mana? Ada yang tahu? Mari kita bahas ya. Pada tumbuhan, perkembangbiakannya terjadi secara dua, yaitu generatif dan vegetatif. Untuk pertemuan kali ini kita bahas terlebih dahulu yang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ya. Coba kalian lihat di sekitar rumah kalian. Ada yang namanya tanaman berbunga, ada yang pohon mangga, kemudian ada pohon rambutan, dan lain sebagainya. Nah, perkembangan biakan pada tumbuhan secara generatif itu yang dimaksud adalah perkembangbiakan secara kawin. Kalau kawin butuh yang namanya sel jantan dan sel betina ya. Alias kalau di manusia itu kita melihat papa dan mama menikah menghasilkan individu baru atau menghasilkan bayi. Nah, itu yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara kawin. Kalau di tumbuhan juga seperti itu, tapi sel jantan dan sel betinanya berbeda. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses nanti ada penyerbukan dan pembuahan. Nah, kita akan membahas ini, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kalau yang tadi Miss bilang harus ada sel kelamin jantan dan betina, lah pada tumbuhan ini untuk alat kelamin betinanya disebut putik. Diingat-ingat ya, putik. Sedangkan untuk alat kelamin jantannya disebut benang sari. Nah, ini benang sari atau serbuk sari. Pada perkembangbiakan generatif selalu melibatkan induk jantan putik dan betina benang sari. Nah, ciri perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu adanya bunga. Jadi nanti kalau ditanya, misalnya ada pertanyaan, kalau perkembangbiakan generatif itu sel kelamin jantannya apa, sel kelamin betinanya apa? Sudah tahu ya, karena ini nanti akan melalui dua proses, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Nah, sebelum ke hal tersebut, kita harus paham dulu. Ini sel kelamin jantan, ini kelamin betina, ini sel kelamin jantan. Oke, kita bahas satu per satu ya, penyerbukan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan. Maksudnya apa? Nah, ini coba perhatikan pada gambar bunga berikut ini. Ketika terjadi penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, ini.
Di sini ada banyak sekali serbuk-serbuk sari atau benang sari. Nanti ada bantuan angin, ada bantuan manusia, itu bisa masuk ke sini. Nah, di sini itu namanya ada kepala putik. Proses melekatnya atau menempelnya serbuk sari ke kepala putik inilah yang disebut dengan penyerbukan. Paham ya, dari sini dulu ya. Jadi di sini ada benang-benang sari, bisa masuk dan menempel di putik atau kepala putik. Nah, nanti proses penempelannya atau melekatnya serbuk sari ke kepala putik ini disebut dengan penyerbukan. Nah, kita akan mempelajari jenis-jenis penyerbukan ya. Nah, ini ada 4 yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau disebut juga autogami. Kemudian penyerbukan tetangga atau geitonogami. Kemudian penyerbukan silang atau allogami. Dan penyerbukan bastar disebut juga hibridogami. Kita bahas satu persatu. Dari gambar ini jelas ya, kalau penyerbukan sendiri pada bunga itu, nah ini terjadi jika serbuk sari, di sini serbuk sari, melekat ke kepala putik bunga itu sendiri. Jadi satu bunga ini bisa terjadi penyerbukan dalam satu bunga. Nah, nanti kalau ditanya apa itu penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari melekat ke kepala putik pada bunga itu sendiri. Ini satu bunga. Kemudian kalau tetangga gimana ya? Kalau tetangga ini ada, perhatikan. Dalam satu tanaman ada yang namanya 2 bunga. Nih, perhatikan 2 bunga. Jika dikatakan penyerbukan tetangga apabila ini di sini serbuk sari, benang-benang sari ini dari suatu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain. Nah, perhatikan di gambar Kak. Di sini ada benang sari tapi jatuhnya ke bunga lain. Nah, itu disebut dengan penyerbukan tetangga. Tapi ini masih dalam satu tanaman ya. Sudah jelas di sini? Dalam satu tanaman ada 2 bunga. Nah, ini serbuk sarinya jatuh ke kepala putik atau ke putik bunga yang lain dalam satu tanaman. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana dengan penyerbukan silang? Ini perhatikan. Penyerbukan silang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. Nah, Miss punya 2 bunga misalnya, tapi jenisnya sama. Ini bunga sepatu sama bunga sepatu, tapi berbeda tanaman. Nah, ini si serbuk sari atau benang sarinya itu jatuh ke tanaman yang lain, tapi tanamannya sama. Nah, lebih singkatnya seperti ini. Miss punya 2 kembang sepatu yang berbeda tanaman. Satu di posisi sini, satunya di posisi sini. Nah, ini si benang sari terbawa oleh angin, masuk ke putik sini. Nah, ini disebut dengan penyerbukan silang. Penyerbukan silang jika terjadi serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga yang berbeda tetapi masih satu jenis. Kemudian penyerbukan bastar. Nah, ini berbeda kalau penyerbukan bastar. Ini kan ada 2 bunga berbeda. Misalnya ini ada bunga yang berwarna oranye, yang satunya berwarna ungu. Jadi serbuk sarinya di sini ada serbuk sari jatuh ke kepala putik di bunga dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Tapi tetap sama, misalnya lili putih sama lili kuning. Itu kan berbeda ya. Nah, ini si benang sari lili misalnya ini jatuh ke lili yang satunya.
seperti itu. Tetapi ini sama ya varietasnya, sama-sama namanya lili. Misalnya seperti ini, kalau melati sama mawar bisa nggak disebut penyerbukan bastard? Tidak bisa, karena beda namanya, beda varietasnya. Tetapi kalau misalnya mawar merah dengan mawar putih, itu bisa disebut penyerbukan bastard. Namanya mawar, tapi varietasnya berbeda. Varietas putih, varietas berwarna merah. Itu bisa dilakukan penyerbukan bastard. Dari sini sudah paham ya, ini sendiri, ini dalam satu tanaman berbeda bunga, penyerbukan silang itu berbeda tanaman, tapi jenis tanamannya sama. Kemudian kalau bastard itu berbeda tanaman, tetapi ini varietasnya berbeda. Nah, contohnya ini ya, kalau tumbuhan melakukan penyerbukan sendiri, bisa nanti lihat pada tumbuhan mangga, jambu, bunga turi, bunga sepatu. Kalau penyerbukan tetangga, contohnya pada jagung, padi, kelapa, mawar merah, mawar putih itu bisa. Kemudian kalau penyerbukan silang, biasanya ada pada melinjo, kamboja, pinus, dan lain sebagainya. Kalau bastard itu contohnya si mawar merah dan mawar putih, lili kuning dengan lili merah. Nah itu, seperti itu ya Kak. Nah, pembuahan adalah peleburan antara tadi sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur di sini. Jadi saling adanya peleburan, menyatu di sini. Nah, setelah itu nanti akan menjadi bakal biji, kemudian bakal buah. Nah, seperti itu ya, Kak. Bagaimana proses perkembangbiakan secara generatif? Nah, ini contohkan seperti ini. Kalau penyerbukan tadi jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Ini serbuk sari jatuh ke kepala putih. Masuk ke sini kan. Nah, ini di sini nanti akan namanya pembuahan. Bertemunya si sel telur dengan serbuk sari. Atau bertemunya antara benang sari dan putik ini bertemu, saling melebur atau menyatunya di sini. Kemudian gimana proses perkembangan selanjutnya? Nah, ini mengalami proses selanjutnya akan menjadi calon biji dan calon buah. Nah, ketika calon biji dan calon buah berkembang, kemudian akan menjadi biji dan buah. Kemudian selanjutnya biji tumbuh menjadi bisa ditanam lagi menjadi kecambah. Ini nanti prosesnya perkecambahan, kemudian tanaman kecil jadi tanaman dewasa lagi. Seperti itu ya. Jadi ini dari bunga dulu. Bunga dulu. Di dalam bunga nanti ada dua proses tadi, penyerbukan dan pembuahan. Kemudian jadi bakal biji dan bakal buah. Kemudian buahnya bisa kita makan, bijinya kita tanam. Nah, biji berkecambah, kemudian jadi tanaman kecil, jadi tanaman tumbuh tanaman dewasa. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Apabila ingin ditanyakan, bisa nanti tanya ke Miss Septi ya. Untuk hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.